normalnya datar atau menonjol? Kita periksa ubun-ubunnya. Tahu kan ubun-ubun kan? Ya. Oke, dia kalau dipencet mesti dipencet. Dipegang lunak normal atau enggak? Normal. Yang tidak normal adalah bila ubun-ubunnya menonjol. Kalau dia ubun-ubunnya cekung, menandakan apa? Cekung itu ke dalam. Dehidrasi. Dehidrasi berat tuh. Sedang dan berat itu Jadi harus diapain Bu jadinya? Ya harus segera direhidrasi. Rehidrasi itu diinfus, diberikan cairan, namanya rehidrasi. Tapi nanti kepalanya bisa balik lagi. Nanti balik lagi. Oke, lanjut. Udah ubun sutura itu jadi kalau dia tengkorak sini frontal, parietal, kiri kanan kan dia ada garisnya kan? Itu dia jelas, batasannya jelas. Terus ada namanya molase. Molase tuh jadi kalau parietal kiri dan kanan kan dia harusnya begini kan berdampingan, tapi dia ini menghimpit naik. Normal atau enggak? Berarti harusnya molasenya negatif atau positif? Negatif. Kenapa sih dia molasenya bisa bertumpuk? Jadi ini yang tulang ini nih, kanan kiri nih, parietalnya dia begini nih. Kenapa sih kok dia bisa numpuk begini? Pas lahiran jalan lahirnya terlalu sempit. Terus penonjolan atau daerah cekung tadi udah kan? Yang normal nonjol atau enggak? Penonjolan negatif, cekung Negatif. Pukul ikan kepala udah ya tadi ya. Oke, next. Periksa telinga. Lihat telinganya. Ada sekretnya. Iya, periksa telinganya, dia ada kotoran enggak? Kotoran dilihat pakai pen light. Bisa. Lihat telinganya ada kotoran enggak? Ada keluar darah atau tidak? Ada tanda-tanda infeksi enggak? Keluar nanah. Terus lihat hubungan antara letak telinga, mata, dan kepala. Harusnya dia sejajar atau enggak? Kalau telinga kamu sejajar enggak sama mata? Sejajar. Ya, sejajar kan? Kalau yang nggak sejajar biasanya pada anak yang apa? DS. Beda kan? Dari kepalanya aja beda. Dia tuh kalau orang kayak Down syndrome tuh dia namanya kayak mongoloid, tau gak? Mongoloid. Tahu. Mukanya tuh kayak ras-ras mongoloid. Itu ciri khasnya. Oke, lanjut. Periksa lubang telinga, adakah cairan yang keluar atau tidak? Udah ya, pakai pen light ya. Kalau ada yang keluar berarti menandakan ada infeksi. Ya, infeksi ya. Ya, ban. Oke, sekarang periksa mata. Pakai pen light ya. Ibu pinjam siloan nggak Bu? Ya enggak lah, biasa aja. Emang ini kan sinarnya nggak terlalu besar. Diperiksa mata, apakah ada infeksi nggak, ada sekret nggak, ada kemerahan nggak. Terus diperiksa kalau ada kemerahan atau ada infeksi atau ada sekret, maka nanti kita bersihkan. Oke, ceritanya ada ya. Kalau ada tapi dia cuma sedikit mah nggak apa-apa, normal. Pakai menggunakan kapas. Pakai kapas basah ya. Oke, saya dulu aja ya. Iya. Oke, periksa. Bersihkan mata. Dari mana? Dari arah luar ke dalam atau dalam keluar? Dalam keluar. Emang ada di situ? Ada. Dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam. Iya. Berarti gini, set gitu. Iya. Biar belernya nggak kemana-mana kan? Iya. Kalau dari dia kotoran di sini dia malah melebar ke mana-mana bersih. Iya. Berarti dari arah luar ke dalam. Oke, udah dibersihin, buang. Ambil lagi yang baru, bersihin lagi yang matanya. Kalau ngerjain apa-apa tuh biasain yang kanan dulu. Sunnah. Ada hubungannya ya? Ada hubungannya kan kita pakai bajunya kanan dulu kan? Oke, udah. Habis itu kita periksa hidung dan mulut. Periksa di hidungnya. Periksa lubang hidungnya, ada kotoran nggak? Ada ingus nggak? Ada ingus tuh sekret. Ada lendir nggak? Ya kalau kotor kita bersihin. Oh kotor, ya oke saya bersihin. Ambil lagi kapas yang baru. Ini yang baru kapas yang baru bersihin. Setelah itu diperiksa bibirnya. Bibirnya yang normal warnanya apa? Pink. Kemerahan. Kalau apa Mbak Ungu? Nggak merokok berarti tuh. Tapi memang ada
muda-mudaan. Merah pink mudaan, merah muda pink, merah. Juga. Terus kita periksa langit-langitnya. Tadi boleh kan masukin tangan kan? Boleh masukin kelingking boleh. Diperiksa kalatumnya. Langit-langitnya ada nggak? Enggak ada. Ya kan? Udah diperiksa bibirnya dia dibelah nggak? Sumbing atau enggak? Terus kita masukin tangan kita yang bersih, masukin ke dalam, dia menghisap atau tidak? Berarti refleks apa? Ayo saya masukin jari saya ke tangan ke mulut bayi, terus dia menghisap, refleks apa? Sakti. Saking. Terus saya mau meriksa ini, tangan saya tempelin di pipinya terus dia ngikutin. Refleks apa? Cesa. Refleks apa nih? Saya mau mengetahui pembengkakan dan pembesaran kelenjar. Ini kita buka ya. Periksa pakai 2 jari lah. Diperiksa sepanjang ini, diraba tangannya jalan. Diperiksa ada pembesaran enggak pada kelenjar getah bening. Kalau ada pembesaran normal atau tidak? Tidak. Jadi di sepanjang ini nih, sepanjang bawah rahang diperiksa ada benjolan atau tidak. Terus kita angkat gini nih, nanti dia leher kepalanya kayak mau ngangkat. Namanya refleks apa? Tonic neck. Jadi kamu ngangkat dikit nih, nanti dia kayak mau muncul. Ini namanya refleks tonic neck. Berarti dia sarafnya bagus apa enggak? Bagus. Periksa dada, lihat dadanya. Bentuk dadanya dia simetris gak kanan kiri? Lihat putingnya. Ada 2. Ya, putingnya. Kalau simetris kenapa, Bu? Kalau dia nggak simetris, dilihat ada benjolan atau tidak. Ibu tapi ada nggak, Bu, bayi putihnya 1 aja? Selama ini sih belum pernah lihat. Berarti nggak ada. Terus Kenapa putihnya kadang mendalam? ada dia kalau bayi dia suka Ada ngeluarin putihnya kayak mendalam. cairan putih di kepalanya. Nah, itu karena sisa hormon dari ibunya normal. Ibu, kenapa putingnya yang satu mendelep yang satu enggak? Yang satu apa? Mendelep. Itu mah kalau udah gede, kalau bayi mah belum kelihatan. Oh. Tertangkap basah deh. Kalau udah gede, kalau nanti kalau ibu hamil kan suka ada tuh ya payudaranya nipah panjang. Itu kalau belajar itu berapa SKS itu kalau kuliah. Dan sekarang tarikan dinding dada. Tadi ketika dia bernafas normal nggak ada tarikan dinding dada? Tidak. Jadi kalau dia nafas sampai ini, terus ini sampai cekung, ulu hatinya. Kita lihat nih ketika dia narik nafas ada tarikan dinding dada atau tidak? Normalnya tidak ada tarikan dinding dada. Terus bunyi jantung. Oh tadi udah sekalian aja ya. Sekalian menghitung denyut jantung, bunyi jantungnya normal atau tidak. Terus kekuatan bunyi jantungnya kuat atau lemah. Iramanya teratur atau tidak tadi sekalian. Oke, habis itu periksa bahu. Bahu nih periksa, dipegang bahunya, kalian dipegang. Ini simetris atau enggak? Ada benjolan atau enggak? Periksa lengannya ya, kamu periksa nih. Tangannya. Pegang aja diraba. Normal enggak? Dilihat jari-jarinya lengkap enggak? Hilang satu. Berarti apa nih dia hilang satu nih? Oh dia kelebihan nih di jarinya adalah binongol dikit. Oke, langsung setelah itu lagi tangan kamu masukin, dia menggenggam enggak? Refleks apa? Raisa, refleks apa Raisa? Refleks apa? Nih saya tangan saya ternyata dia menggenggam, tidak mau melepaskan, tidak mau pergi jauh, jangan. Apa Isa? Apa Isa becek? Grabs. Periksa refleks moro.
Tapi dokter psycho. Iya, ini yang contoh ini. Mereka kamar. Lebay amat, emangnya ditembak nanti dia berusaha nafas. Kalau kita ditembakkan dia kayak begitu kan. Periksa perut, diperiksa perut, diraba keras atau tidak. Kalau keras, satu kemungkinan dia ada benjolan. Dua, kemungkinan ada perdarahan di dalamnya. Harusnya ketika kita tekan dia terabanya lunak. Terus kita lihat ininya apa namanya nih, tali pusatnya kita buka nih kasarnya. Kita lihat tali pusatnya ada perdarahan atau tidak. Normal nggak? Tidak, harusnya tidak ada perdarahan. Kalau emang perdarahannya sedikit, ganti aja pakai kasa yang baru, didep tuh nggak didep itu ditekan. Nanti dia darahnya berhenti. Kalau dia udah darah, kalau dia sakit, pasti dia rewel nangis dulu. Terus lihat ada tanda-tanda infeksi gak? Tadi apanya tanda infeksi? Rubor, salon, dolor, tumor. Tanda-tanda infeksi lokal ya, karena ada lokal ada sistemik. Kalau sistemik apa tuh? Demam, apalagi? Leukositnya meningkat. Oke. Udah, terus periksa alat kelamin, dibuka ya celananya ya. Oke. Periksa penisnya. Tanya ibunya, Bu, udah pipis belum, Bu? Oh iya, udah. Punya uretra kan? Laki-laki lihat nih lubang penisnya. Yang normal adalah di ujungnya, bukan di bawahnya, apalagi ada 3 ya. Namanya apa namanya? Namanya soal buat mandi. Jamu ada dong. Namanya Pipos. Oke, kita lihat lagi vagina. Testis tahu kan? Testis tuh Giginya ya Pak. ya testis. Testisnya Buat apa? testisnya itu berada di skrotum. Oh, laki-laki nggak punya testis, nggak punya pabrik, kamu nggak punya. Itu pabriknya itu. Maka testisnya 1 aja nangis, berarti kesuburannya udah menurun kan. Harusnya ada berapa? 2. Dan harus berada di dalam Krotum. tapi ada nggak yang dia nggak ada turun di skrotum? Ada. Biasanya pada bayi-bayi prematur. Dia belum turun. Skrotumnya. Enggak, kan waktu itu Dia ada 3 Pak. diturunin manual. Ada 3 Pak. Nggak ada 2 lah. Maksudnya kelainannya gitu. Ada 3 nggak? Iya. Kelainannya enggak sih, paling biasanya 1. Kelainannya biasanya ada yang testisnya 1 atau dia testisnya nggak turun. Gitu doang dia nggak ada yang turun. Nurinnya gimana, Bu? Nuruninnya Dipijit. nanti dia seiring bertambahnya usia dia evaluasi. Kalau dia nggak turun juga nanti dioperasi. Operasi. Oh, itu mulai bilang bukan digini. Lubang penisnya berlubang nggak? Lubang uretranya normal nggak? Normal. Perempuan vaginanya berlubang nggak? Uretranya berlubang nggak? Labia minora tuh yang mana tuh? Yang di dalam. Ya. Labia mayoranya yang luar. Jadi labia mayora menutupi labia minora. Itu yang normalnya. Iya. Periksa tungkai dan kaki. Oke, kita rabain kakinya nih ya. Jadi ini kamu pegang aja. Kecil gitu ya dia. Lihat ada kayak kelainan nggak? Misalnya letter X atau letter O. Diraba sambil diraba. Apanya? Terus diperiksa gerakannya kan harusnya aktif kan, dia fleksi kan, kakinya gerak-gerak terus. Setelah itu diperiksa punggungnya, kita miringkan. Gini. Diperiksa tulang belakangnya diraba. Ada yang menonjol nggak? Kalau ada yang menonjol namanya apa? Spinal bifida. Terus kita lihat anusnya. Tanya, Bu, sudah BAB belum anaknya, Bu? Sudah. Oh ya sudah. Oke, berarti dia mempunyai lubang Anus.
Ada lubang ada dua. Kemas. Berarti benaknya lancar. Berarti Udah ya. Terus kita periksa secara keseluruhan, lihat warna kulitnya. Warna kulitnya normalnya warnanya Merah muda. Merah muda. Terus kita periksa vernix caseosa. Vernix caseosa tuh kayak tumpukan lemak. Lemak tuh maksudnya kayak minyak-minyak gitu. Bisa dibersihkan, bisa kita pakai baby oil. Nanti pakai kasa pakai baby oil dibersihkan bisa. Setelah itu kita periksa ada tanda lahir enggak? Tanda lahir atau berkat. Namanya kalau misal tahu nggak kamu yang orang warnanya kayak kehijauan. Iya. Kayak kalau orang Betawi bilangnya kemong. pantatnya. Enggak. Di pantatnya suka warnanya kayak kehijauan. Ya. Itu namanya spot mongol. Tapi dia nggak bakal hilang, Bu. Enggak hilang. Namanya spot mongolia. Misalnya lagi lahir nih cuma segede gini. Nanti dengan dia bertambah gede. Kalau misalnya Coba ditunjukin. Kalau yang hitam namanya nefus. Nefus tuh artinya kayak lalat. Nefus Itu beda. atau nefus sama aja. Siapa? Tompel. Tahu. Ya, itu kita sebut juga nevi atau nefus. Ya, warna merah, ada warna hitam. Pewarnaan itu tergantung pigmen kulit. Kalau yang putih. Kalau putih itu dia vitiligo berkat itu dilihat ya. Udah beres, pakai lagi bajunya, dirapiin lagi. Masa ngambilnya rapi, balikinnya telanjang. Mana sih anak saya nggak pakai baju ntar masuk angin langsung. Dirapiin lagi. Biasanya sih orang yang meriksa itu dokter ya. Dokter